Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore ini kita bisa berkumpul di ruangan virtual seperti ini ya, di Zoom meeting. Oke, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Dengan seizinnya lah kita bisa berkumpul di sore hari ini di sore hari yang cerah ini di acara Kurma Ramadan di hari ke-14 ya. Salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW atas seluruh pengorbanan terbaik beliau untuk menghidupkan cahaya kebenaran pada seluruh umat manusia. Semoga kita akan menjadi umat beliau yang berkumpul dengannya kelak di surganya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Irwin Sukursa Sugeng. Saya akan memandu jalannya acara kurma di hari ke-14 ini ya. Juga di beberapa hari yang lalu saya juga pernah menjadi narasumber dan juga menjadi moderator gitu ya. Oke, dan sore hari ini saya akan menjadi moderator ya. Balik lagi menjadi moderator gitu. Oke, alhamdulillah juga di sore hari ini di hari ke-14 sudah bersama saya para narasumber yang hebat-hebat yang akan memaparkan materi mengenai pengembangan digital untuk generasi Islam melalui content development. Oke, baik. Ini izinkan saya memperkenalkan kepada Bapak-Bapak narasumber yang hebat-hebat ini. Yang pertama itu adalah Bapak Dr. Purwanto, STMM. Beliau ini adalah dosen di Presiden University Bekasi. Assalamualaikum Pak Dr. Purwanto, apa kabarnya Pak? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Arvin, baik-baik, sehat selalu ini. Ya, alhamdulillah bisa ketemu ya di sore hari beliau ini. Ini yang sebagai pembicara hebat nih loh. Ini beliau ini ngambil S1 di Universitas Krishna Dwi Payana, jurusan Teknik Elektro, kemudian ngambil S2-nya di UGM ya Pak ya, benar ya? Betul, betul. Jurusan Strategic Management. Nah, kemudian di S3-nya ini untuk doktornya ini di Unpad ya Pak, di Unpad Bandung untuk jurusan Financial Management dengan konsentrasi itu pada Islamic Microfinance ya Pak ya, benar ya Pak? Betul, ya. Oke, nah ini kalau nanti ada yang mau bertanya mengenai bagaimana sih membuat konten yang hebat itu ya nanti bisa dikonsultasikan, ditanyakan kepada Pak Dr. Purwanto ya. Gitu. Ya, Oke, nah ini untuk yang pembicaraan kedua nih adalah saya sih manggilnya Mas Kuku kali ya, Mas Kuku Gesang nih beliau ini sebagai digital specialist ya. Jadi apa ya? Ini ahlinya untuk di social media, di online advertising, bahkan juga untuk di search engine optimization ya. Nah, Pak Mas Kuku ini tinggal di Bogor ya, benar ya Mas Kuku ya? Ya, betul Mas. Oke, baik. Ini saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Kuku, apa kabarnya nih Pak? Semoga sehat selalu ya di zaman gila. Jadi ada yang Bapak, ada yang Mas. Maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nih Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi dengan beliau nih juga untuk membuat bagaimana untuk mengoptimize search engine-nya. Mungkin kalau ada produk yang ingin dijual di marketplace nanti bisa konsultasi dengan Mas Kuku nih gitu ya. Nah, saya juga punya channel YouTube nih Mas Kuku. Mungkin juga nanti saya akan coba konsultasi dengan Mas Kuku nih dan juga dengan Pak Dr. Purwanto nih gimana cara supaya bisa dimonetize gitu ya, Pak ya. Gitu. Siap. Ya, insyaallah siap. Oke. Ya langsung nih Pak ya, saya nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja kepada pembicaraan pertama itu untuk Pak Dr. Purwanto STMM. Waktu dan tempat ini kami persilakan. Monggo Pak Dr. Purwanto. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Syariah Community ya, Pak Khalil dan tim. Kemudian Pak Kukuh ya, Pak Kukuh ini nanti partner saya. Ini saya belajar banyak nanti dengan content development. Kemudian dengan Pak Irwin selaku moderator yang luar biasa hebat dengan masih sore-sore masih semangatnya enggak? Memang kita harus semangat Pak ya, anak muda kan harus semangat ya. Baik, terima kasih waktunya. Ini saya tidak panjang lebar, saya akan coba share materi yang sudah saya buat. Nanti kita akan diskusikan ya.
kelihatan ini materinya Pak Ibu semuanya kelihatan jelas? Sudah terlihat. Kelihatan Pak, jelas Pak. Jelas ya? Ya, oke, baik. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengambil topik tentang budaya digital. Ya, budaya digital memacu kreativitas generasi Islam. Nah, ini adalah karena kita era digital dan ya relatif anak muda banyak, makanya kita akan ambil topik ini. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi bagaimana kegiatan yang ada di masjid ya. Kemudian ini ada juga kegiatan anak-anak muda, ini masih di era pandemi. Kemudian sini beberapa kegiatan sebagaimana kisah Ramadan ya di beberapa kota, kemudian sebagaimana mereka harus tadarus, baca Al-Qur'an sebagainya. Ini adalah ilustrasi kegiatan-kegiatan yang kita adakan selama bulan Ramadan dan kita harapkan sampai dengan pasca atau setelah bulan Ramadan. Nah, ini kita sudah masuk di abad 21, bahwa dunia ini kan seperti kecil sebenarnya ya nggak, kalau kita lihat dalam suatu zaman SD dulu adalah global atlas ya. Jadi kalau kita lihat di sini merupakan era digital yang mendobrak secara pandang konvensional menjadi super digital. Jadi mau tidak mau bahwa kita harus masuk di era digital dan kita harus mengubah cara pandang kita yang tadinya bersifat tradisional konvensional menjadi yang super digital. Nah, di sini di bawah dituliskan perilaku budaya kita menjadi limbung, menjadi linglung, menjadi kebingungan. Tidak ada jati diri menghadapi perubahan yang begitu sangat cepat ini. Nah, ini yang harus kita bahas pada topik sore ini. Nah, apa yang menjadi dampak digitalisasi? Nah, secara umum bahwa teknologi digital telah merebut posisi manusia sebagai produsen budaya. Jadi ada beberapa momen, beberapa kegiatan, beberapa cara hidup budaya kita itu mau tidak mau harus diselaraskan, diintegrasikan dengan digitalisasi. Yang kedua, manusia merasa hidup dalam kekosongan makna. Karena kita kan tidak ketemu face to face ya, tidak ketemu langsung, jadi kita semacam ada gap di situ ya. Yang kedua, tidak semua orang mampu menyelami hidup yang begitu cepat berubah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat masing-masing orang punya karakter. Ada generasi yang milenial, kalau milenial pasti akan lebih beradaptasi. Generasi yang ya katalah generasi X itu kan generasi yang usia-usia seperti kita 40, 50 segala macam itu ya sedikit masih bisa, tapi ada sedikit yang gaptek. Tapi ada generasi yang memang gagap teknologi. Ya, mungkin orang-orang tua ya, kemudian kebanyakan orang tua yang sudah senior itu mungkin dengan ada digitalisasi mungkin agak kebingungan. Yang keempat adalah adanya fakta, ya, kemudian dibandingkan dengan fenomena hiperrealitas. Jadi ada fakta dan realitas. Nah, sekarang bagaimana kita melihat bahwa perubahan ya di era digital dan kita masuk revolusi 4.0 atau nanti kita masuk 5.0, ada beberapa gejala yang kasat mata mengenai transformasi digital di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa ada toko konvensional. Yang selama ini ada toko Bukalapak, dan toko itu identik dengan harus ada ruangan, harus ada ruko, segala macam. Nah, kemudian sudah mulai tergantikan dengan model yang bersifat marketplace. Ya, ada perubahan yang tadinya fisik, kemudian ke arah yang online. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, segala macam. Taksi misalnya untuk kendaraan mobilitas atau ojek tradisional yang tadinya mereka berpangkal, berbanyak, kemudian butuh tempat yang banyak, kemudian posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda transportasi online. Ada Grab, ada kemudian Gojek, Uber, segala macam. Ini mau tidak mau. Nah, sekarang kita lihat saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak atau dikatakan disrupsi dari arus era digitalisasi. Nah, sekarang kalau kita masuk di mengenai lapangan pekerjaan, ada change atau perubahan atau peralihan atau transisi. Hampir separuh pekerja di dunia, sekitar kurang lebih data menunjukkan ada di tahun 2016, itu 2 miliar, akan kehilangan pekerjaan di tahun 2030. Jadi sekitar 8 tahun lagi dari sekarang, akan ada beberapa pekerjaan yang hilang disebabkan masifnya kemajuan teknologi. Nah, ini data dari Komisi PBB on Financing Global Opportunity di Oktober 2016. Jadi dampak di pekerjaan itu ada sekitar 2 miliar nanti yang akan mengalami kehilangan pekerjaan.
di perbankan, di bidang jasa, manufacturing itu akan terdampak. Kemudian apa yang menjadi strategi ketika kita menghadapi keadaan seperti ini? Jadi di sini ada konsep menurut Peter Drucker mengatakan bahwa new teknologi ditambah dengan old minds adalah fail atau kegagalan. Jadi kalau kita masih berpikir adanya perubahan teknologi baru, tetapi kita masih berpikir lama, ya, berpikir paradigma yang lama, yang masih kita konvensional, maka kita akan mengalami fail atau kegagalan. Nah, sekarang ada istilah digital mastery. Nah, peradaban dunia tengah mengarah ke era konseptual di mana ekonomi tidak berjalan karena sektor energi atau alam. Nah, modal atau tenaga kerja tetapi bergerak karena ide, konsep, kreativitas atau inovasi. Jadi kalau kita mengacu pada Daniel Pink atau kalau kita mengacu pada Matsushita itu mengatakan bahwa modal, uang, kapital, tempat, land, ya, tanah itu boleh ada, tetapi itu bukan segala-galanya. Sekarang yang dibutuhkan apa? Yaitu ide. Kemudian adanya konsep, ya, adanya inovasi, adanya kreativitas untuk berpikir. Nah, ini yang harus kita butuhkan. Sekarang kita lihat di Indonesia. Ya, di Indonesia itu bagaimana populasi, ya, populasi Indonesia di milenial, artinya kelahiran tahun 1980 sampai tahun 2000 itu ada sekitar 86 juta milenial. Jadi sekitar 46%. Itu tahun berapa? Tahun 2020. Ya, ini kita ada 46%. Kemudian diperkirakan ya 3 tahun lagi di tahun 2025 itu untuk milenial ada 70%. Jadi angkatan kerja kita akan di usia produktif. Kenapa? Karena 70%. Populasi kita akan masuk ke dalam budaya digital. Jadi budaya digital itu pasti akan masuk di sini. Kenapa? Karena 70% itu sudah di era milenial. Kemudian pasarnya pasar digital. Ya, bukan pasar tradisional. Kemudian eksekutif berbagai organisasi. Jadi yang nanti pembuat kebijakan ya di DPR, MPR, kemudian di beberapa pejabat itu bukan era-era 55 seperti sekarang, tapi era anak muda. Jadi jangan heran kalau nanti di posisi manajer, direktur, kemudian eksekutif ya, kemudian CEO itu umur masih 25, 30 itu nanti akan banyak di tahun 2025. Jadi antara pembuat kebijakan, pembuat regulasi dan decision maker itu adalah di era-era milenial. Nah, ini adalah tapi ini ironis bagi Indonesia. Kenapa? Karena minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Kita bandingkan di sini di Indonesia itu rata 3 sampai 4 per minggu. Jadi kita tuh rata-rata baca kita per minggu itu hanya berbanyak 3 sampai 4 kali saja. Ya. Kalau kita buat dalam hari berapa? Ya, artinya 30 sampai 59 menit per hari. Jadi per hari kita tuh hanya 30 sampai 59 menit, tidak nyampe 1 jam per hari untuk membaca buku ya, ilmu pengetahuan. Kalau kita buat dalam tahun bagaimana? 5 sampai 9 buku. Jadi orang-orang kita tuh masih rata-rata minat baca kita tuh masih sangat rendah ya. Jadi rata-rata hanya 5 sampai 9 buku per tahun. Padahal 1 tahun ada 12 bulan. Kita bayangkan berarti tidak nyampe 1 bulan tidak nyampe 1 buku. Nah, artinya apa? Artinya bahwa minat baca masyarakat Indonesia di era digital masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Sekarang ini dari sisi minat baca. Sekarang kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang pemakan buku terbanyak. Ini ada Swedia, ada Islandia, ada Finlandia, ada Norwegia, ada Denmark. Kita tuh 5 dari 6 negara. Jadi kalau kita bandingkan ada 6 negara, kita nomor 5. Ya. Jadi ini ada 5 dari 6 negara, 61 negara yang hobi membaca versus CCS. Jadi ini negara-negara yang maniak untuk membaca. Indonesia itu di ranking berapa? Indonesia itu kalau kita bandingkan berada di urutan nomor 2 paling bawah dari 61 negara. Jadi kalau di sini ada negara 61 kita urutkan, kita investigasi, kita identifikasi, kita ranking, kita hanya sedikit di atas Botswana. Kita juga mungkin jarang mendengar apa itu negara namanya Botswana. Nah, itu ranking 61. Kita di ranking 60. Itu Indonesia. Ini ironis sekali sudah di era sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan ancaman dunia maya? Sekarang kita lihat dari literasi digital itu kita masih rendah. Yang paling besar adalah sini adalah hoax, ya, hoax. Ya. Jadi ada berita-berita kebohongan, kita tidak pernah memfilter, ya. Ada berita langsung kita forward di grup segala macam. Itu berita-berita yang kita konsumsi tiap hari. Ya. Kemudian adanya isu radikalisme,
adanya isu penipuan, kemudian ada isu pornografi, kemudian ada pembulian atau perundungan, ada prostitusi, kemudian ada judi, syarat dan ujaran kebencian. Ini adalah beberapa item, ya, beberapa berita yang kita konsumsi dalam tiap detik, ya, tiap hari yang ada berseliweran di media sosial, ya, di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian di Line, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke budaya digital. Konsep di digital adalah digital culture. Nah, ini bagaimana? Ada namanya agility. Jadi ada kapasitas untuk berubah dan bereksperimen. Nah, ini ada konsepnya. Kemudian kita masuk konsep namanya innovasi. Jadi memiliki perhatian lebih terhadap inovasi. Kemudian adanya creativity, ya, memiliki kemampuan kreatif. Kemudian ada anticipatory, ada kemampuan untuk mengantisipasi, ya, dan bertindak cepat dalam terdesakan. Kemudian adanya eksperimental, ada uji coba, ya, kesediaan untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Open mindset, keterbukaan terhadap nilai-nilai baru, dan yang terakhir ada networking atau jaringan. Jadi bagaimana kemampuan mengembangkan jejaring, ada pola kolaborasi. Nah, sini kalau kita bandingkan, sebenarnya yang kita butuhkan itu apa? Itu innovation dan creativity. Jadi akan menghasilkan the giver and empathic culture. Jadi kita akan menjadi pemberi dan menjadi orang yang empati terhadap suatu budaya. Ini dari apa? Ini dari hasil ini open source dari problem to solution untuk menghasilkan to profit driven, dan bagaimana kita menghasilkan opportunity to business to profit driven. Jadi ini semua akan menghasilkan giver plus empathic culture. Nah, sekarang kita masuk ke media morphosis. Jadi bagaimana kita bandingkan perubahan di bidang komunikasi. Dulu media konvensional itu ada radio, ada televisi, ada media cetak. Kemudian ada juga ke arah media baru apa? Ada online atau digital. Ya, kemudian ada lagi audio, visual, dan teks. Masuk lagi ke era baru apa? Media baru adalah multi channel, kemudian multi platform dan multiplexing. Nah, inilah Indonesia di masa lalu dan di masa sekarang. Ini bagaimana orang berbelanja dan berdagang. Jadi kalau yang dimaksud belanja dan berdagang itu kalau mereka berdesak-desakan di mall, ya, di pasar, sampai mereka kemudian pengap, ya, sampai mereka mungkin mau jalan tuh lewat susah, ya. Termasuk Lebaran itu kan mereka harus membeli baju Lebaran itu sampai tidak bisa masuk. Kemudian mereka sekarang tidak berubah ke arah yang cashback, ya, online. Kalau belajar mengajar dulu harus yang dimaksud belajar harus banyak buku, banyak kertas, ya. Kemudian harus pakai meja segala macam, ya. Kemudian pakai ruangan. Sekarang harus menggunakan online, ya. Kita searching internet segala macam. Kalau pertanian sedulu kita pertanian itu harus identik dengan cangkul, ya, dengan kemudian peluh, keringat segala macam. Nah, sekarang kita harus identik dengan teknologi. Jasa keuangan dulu kalau yang kita ke bank, ya, kemudian kalau namanya menabung transfer kita harus bawa uang satu tas, ya, kemudian ke kasir, ke teller, kemudian kita akan hitung di situ satu persatu. Kita butuh 1 jam 2 jam untuk menghitung tabungan uang yang akan diinvestasikan atau akan ditabung. Tapi sekarang bisa menggunakan via handphone, mobile. Ya, nah itu yang sekarang. Transportasi, kalau dulu banyak orang berpangkalan sampai kita tidak bisa lewat karena banyak ada ojek pangkalan, sekarang bisa menggunakan Gojek, ya. Kuliner, nah, kalau dulu makan tuh harus di tempatnya, harus berkerumun, kemudian harus pesan, ya. Sekarang harus bisa menggunakan GoFood, ya. Segala macam harus pesan lewat online. Kesehatan dulu harus antri, ya, kemudian menggunakan karcis, menggunakan antrian, harus berjejer di kursi, sekarang bisa menggunakan online. Penggalangan dana dulu kita harus menggunakan box, kita harus sampai kita lewat di jalan-jalan sini, sekarang kita bisa menggunakan online. Nah, semua harus, ini perubahan masa lalu dan masa sekarang. Sekarang ini adalah bagaimana kita melihat ciri generasi digital. Itu adalah kita identik dengan sosial media dan bagaimana dengan identitas. Jadi generasi digital ramai-ramai membuat akun di Facebook, Twitter, ya, akun pet, Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk membuktikan kepada dunia mereka itulah eksis. Kemudian bagaimana dengan proses belajar? Generasi digital selalu mengakses dengan Google, ya, Yahoo, atau mesin pencari lainnya, kemampuan belajar jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari mereka. Kebebasan berekspresi, generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Privacy, generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan dan berpikir yang agresif.
Inilah beberapa tatanan kehidupan baru budaya digital hasil olah pikir manusia. Sekarang inilah di era yang generasi lama. Sekarang simbol pun melek digital. Jadi kalau dulu orang beli belanja ya, kemudian sembako, bumbu segala macam harus ke pasar. Sekarang simbol pun ada melek digital ya. Di zaman serba cepat, sentuhan teknologi mesti dimanfaatkan demi efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah. Tidak hanya mencegah kebocoran kas keuangan, tapi juga wujud kemudahan layanan publik. Jadi kita bisa itu ya. Nah, ini adalah petugas ya. Ini adalah bagaimana transparansi di pasar-pasar. Sekarang kalau kita mau belanja sayuran itu ya, beli sayuran, bumbu segala macam, tidak harus kemudian ke pasar. Kita bisa dengan online. Ini adalah beberapa ya kegiatan-kegiatan ya di kondisi social distancing, di si pandemik ini bisa menggunakan digital. Ya. Kemudian, nah sekarang bagaimana mengkolaborasikan literasi digital dalam nilai kebangsaan. Nah, sekarang kita tahu bahwa internet kalau dulu hanya didominasi di perkotaan, sekarang ada namanya internet masuk desa. Nah, jadi ini digagas oleh Kementerian Kominfo untuk pemerataan jaringan internet sekaligus memfasilitasi desa sehingga wilayah tertinggal ya, kemudian komunitas adat termasuk kawasan yang 3T ya, tertinggal ya, kemudian terbelakang agar maju dan berdaya dengan internet. Nah, sekarang ini ada beberapa gerakan. Jadi kalau kita dulu mengatakan orang kampung, orang desa itu tidak tahu digital, tidak tahu handphone, sekarang mereka juga canggih. Kenapa? Karena sekarang internet masuk desa. Nah, ini adalah dengan adanya digital kita bisa melihat ke seluruh pelosok penjuru dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kita tahu bahwa kita ada sekitar 17.504 jumlah pulau. Ada berapa etnis? Ada 1.331 suku etnis. Ada berapa daerah? Ada bahasa daerah ada 741. Ada berapa aliran persen di yang 6 yang resmi ada 6 agama. Tapi yang termasuk aliran kepercayaan ada 245. Jadi kalau kita akan melihat budaya di Tanah Karo, di Papua, kita tidak perlu datang ke sana. Kita cukup searching ya dengan digitalisasi, kita tahu oh ini loh karakter budaya kita, oh ini loh keunikan di Tanah Dayak, di Tanah Karo, di Timika, ya kemudian di Sulawesi. Kita bisa itu. Kita tidak perlu datang ke sana langsung. Nah, kenapa? Karena ada budaya digital tadi ya, kita bisa melihat akses ke sana. Kemudian ini beberapa wujud, jadi kalau kita ingin melihat beberapa upacara digital, ritual, kita tidak harus datang langsung, kita cukup melihat di media digital. Ada upacara pemakaman, Rabu Solok di Tanah Toraja. Kita tidak harus datang langsung, kita cukup melihat yang ada di digital. Kemudian kita adalah suku Baduy, yang notabene mungkin susah diakses, susah ditembus, kita bisa melihat di sini. Termasuk beberapa kerajinan, ya, kerajinan yang kita lihat di sini. Nah, inilah diskusi dapat dilakukan di lewat internet. Nah, seperti sekarang ini kan kita webinar, ini adalah salah satu bentuk diskusi kita. Tidak perlu kita kemudian menyewa ruangan, kemudian gedung khusus untuk ceramah, tapi kita cukup lewat diskusi lewat internet. Nah, dapat dengan apa? Dengan email, dengan chatting. Nanti kita bisa tanya lewat chatting kan. Ada situs jejaring, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, lain dan sebagainya. Nah, networking, nah kita bisa dengan digital kita bisa membangun jejaring kolaborasi ya, dengan beberapa jejaring dengan lembaga lain. Nah, jadi dengan beberapa list seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menyebarkan informasi dan menyerap aspirasi ya, dengan melihat sosial media, Facebook, email berkala, membuat blog, mailing list, kita bisa melakukan itu. Kemudian penanganan konten yang jelas. Ya, jadi bagaimanapun konten harus kita filter. Jadi Kominfo sudah memberikan beberapa panduan ya penanganan konten. Jadi misalnya bagaimana ada delik aduan konten, kemudian bagaimana simbol untuk pemblokiran konten, pembatasan akses. Ini beberapa simbol-simbol ya. Kemudian yang perlu ketahui yang sudah dikeluarkan distandarkan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Nah, sekarang bagaimana kondisi umat Islam? Umat Islam hidup di era digital yang tidak mungkin kita tolak. Nah, ini dicetuskan oleh Bapak Rudiantara ya, waktu ada conference bahwasanya kita sudah masuk di era digital. Nah, ketika di conference yang ke-19 Islamic Studies bahwa umat Islam itu yang notabene mayoritas di atas 80% ya, umat Islam kita harus ikuti era digital yang tidak mungkin kita tolak. Kemudian bagaimana tantangan sebagai generasi kita, bagi generasi pemuda, museum di era modern.
Ini kita ambil dari Islam Islam ya, dari semacam Quran ya, kemudian newspaper ya, berita apa. Di sini dikatakan begini. Dalam Republika dikatakan bahwa dukungan orang tua adalah kuncinya. Jadi bagaimanapun ya, generasi muda kita harus kita kawal, harus kita monitor, harus kita dampingi. Makanya orang tua jadi sangat penting, jadi keyword, jadi kata kunci ya. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa jangan memaksakan tradisi Anda sendiri kepada anak-anak Anda karena mereka hidup di era yang berbeda dengan Anda. Jadi kalau anak-anak kita itu kita ceritakan masa lalu kita, kadang-kadang mereka tidak interest. Karena apa? Karena bedanya beda zaman, ya, beda era. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kamu harus belajar harus setiap hari penuh, tiap hari di rumah, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka menggunakan era digital. Jadi mereka dengan handphone bisa belajar. Kalau dulu kan kita belajar harus menggunakan buku, tumpukan buku yang banyak. Mereka tidak harus begitu. Ya. Ini makanya jangan memaksakan tradisi Anda sendiri kepada anak-anak Anda karena mereka hidup di era yang berbeda dengan Anda. Anak-anak muda yang beranjak dewasa akan mulai mencari jati diri dan identitas mereka melalui keluarga dan komunitasnya. Seringkali mereka juga terjebak dan tarik-menarik dengan aturan orang tua mereka yang kadang tidak selalu cocok diterapkan di era masyarakat modern saat ini. Jadi, termasuk dalam mencari identitas agama, seperti di dua sisi mata uang. Pertama, dengan teknologi, mereka bisa mendapatkan banyak informasi hanya menggunakan ujung jari saja. Jadi, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, dukungan orang tua adalah kuncinya. Nah, sekarang bagaimanapun pemuda Islam, nah kita tidak boleh kehilangan jati diri. Jadi pemuda Islam harus memiliki peran di era digital. Nah, jadi bagaimana kita harus membentuk komunitas-komunitas, kegiatan-kegiatan positif yang ada di masjid, di pesantren, kemudian di pondok-pondok harus kita giatkan. Jadi kita jangan berpikir bahwa di pondok pesantren itu adalah pondok-pondok yang tradisional. Justru itulah tempat kita, potensi kita, ya, karena situ banyak kerumunan orang-orang Muslim, ya, Muslimah. Kemudian ini banyak anak-anak yang potensi, anak remaja, ABG, itu harus kita gerakkan dengan era digital. Jadi kita jangan berpikir harus kemudian mereka menggunakan cara-cara yang lama, harus diarahkan ke digital. Jadi mereka diarahkan saja. Jadi kemudian mereka berkembang, nah, supaya pemuda Islam itu mengambil peran, ya, mengambil alih di era yang digital ini. Nah, sekarang bagaimana dengan cara kembangkan ilmu ajaran Islam? Nah, karena misi kita adalah orang Islam, jadi bagaimana kita harus menganut bahwa maknanya kebenaran yang, jadi gini, kemudian mengutip dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa sini dikatakan al-khairu bin nijam sayyufibul batil bin anijam. Artinya maknanya bahwa kebenaran yang tidak terorganisir secara bersama maka akan kalah dengan keburukan. Jadi kita harus tahu betul mana yang batil, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pemuda Islam, makanya pemuda Islam memang harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi era digital. Hadis dan Al-Quran memanglah sebagai pedoman hidup bagi kita umat Islam. Dengan era digital adalah bagian dari pemuda itu. Tak bisa dipungkiri, selanjutnya beberapa aktivitas yang kita lakukan memang tidak lepas dengan namanya media. Sebagai generasi muda, kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Pemuda harus berperan di dalamnya untuk terus mengembangkan ilmu ajaran Islam melalui digitalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kombinasi pengetahuan dan akhlak. Banyak para remaja sampainya yang memiliki ilmu atau kepandian. Namun, hal tersebut tidaklah cukup. Pemuda juga harus memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu, di era digital haruslah kita gencarkan sebagai bentuk pengaplikasian pengetahuan yang kita miliki dengan akhlak yang kita miliki, karena pemuda Islam juga perlu adanya sebuah landasan. Dengan demikian, dia berharap pemuda Islam yang memiliki pengetahuan dan juga akhlak dapat diterjemahkan atau diliterasikan dalam dunia digital. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Purwanto untuk paparannya. Ini sangat menarik sekali nih kalau saya boleh coba kutip beberapa hal yang penting ya kalau menurut saya Pak. Jadi tadi kan Pak Dr. Purwanto juga mengutip dari dari pernyataannya Peter Drucker ya, bahwa kalau teknologi baru, new tech,
digabungkan dengan old mindset itu ya akhirnya akan gagal juga gitu kan, fail gitu ya. Kemudian juga ada 86 juta penduduk yang di usia milenial. Jadi usia milenial itu yang lahir sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 ya, tadi saya lihat ya. Ini data dari tahun 2020, dan kalau misalkan kita lihat nanti di tahun 2025 itu ada tadi saya coba cek 70% tuh 70% penduduk akan masuk pada usia produktif gitu ya. Tapi sayangnya di sini ya minat baca kita rendah gitu kan, apa ya Pak Dokter ya. Minat baca kita rendah, dan apa namanya kita tuh di urutan ke-60 ya untuk urutan minat baca, itu di urutan 60, dan urutan 61 itu adalah Botswana gitu. Berarti kita hanya satu level lebih baik dibandingkan negara terbelakang di Afrika gitu kan. Dan juga ancaman dunia maya itu adalah yang utama itu adalah hoax ya gitu kan, karena ya dilihat dari apalagi kalau misalkan ya dari kita ini yang minat baca yang rendah ya, kita akan mudah untuk termakan berita-berita hoax gitu, karena kita nggak bisa membedakan mana yang berita yang valid dan mana berita yang hoax gitu kan, gitu. Kemudian juga untuk budaya digital, jadi ada beberapa budaya digital yang tadi saya catat ini, diantara ada agility, innovation. Kalau saya dengar kata agility itu ingat sama bukunya Profesor Renald Kasali ya, gitu kan, agile gitu ya, agile yang terus dibalusin bukan singa yang mengembik bukan singa yang mengembik gitu kan. Kemudian juga ada dari perkembangan teknologi ya, ada istilah internet masuk desa ya. Dulu kan kalau di generasi kita kan mungkin ingatnya dengan yang namanya ABRI masuk desa atau AMD gitu kan, kalau generasi kita Gen X gitu ya. Nah, kemudian juga untuk tantangan pemuda muslim di era modern itu ya paling tidak ya kita harus punya peran ya di era digital ini gitu kan ya, gitu Pak Dokter ya. Oke, baik. Ini kita lanjut aja langsung kepada pembicara kedua ya. Jadi nanti pembicara kedua, setelah nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kita tampung dulu aja, nanti baru di akhir sesi setelah pembicara kedua selesai nanti baru akan diadakan sesi tanya jawab gitu ya. Gitu. Oke, mungkin langsung saja kepada pembicara kedua. Ini Mas Kukuh Gesang. Monggo silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Jelas sekali. Baik, alhamdulillah. Saya mohon izin share screen ya. Monggo. Sepertinya saya belum dijadikan co-host. Sekarang sudah. Baik, saya akan share screen. Iya. Apakah sudah tampak? Sudah tampak sih Pak, silakan. Baik, alhamdulillah. Saya full screen ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah yang sudah mempertemukan kita semua di sini. Bersyukur kita karena atas nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat dan salam kepada manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya mulai saja. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan diri di awal ya, bahwa saya untuk tinggalnya sendiri, saya tinggal di Desa Celebut, lebih tepatnya di Kabupaten Bogor. Sehari-hari bekerja sebagai Content and Communication Specialist di sebuah perusahaan keuangan di Jakarta, begitu. Nah, setiap weekend biasanya saya menjadi volunteer untuk mengisi webinar-webinar yang terkait dengan digital marketing atau digital content, seperti itu. Sebelum pandemi, saya biasa mengisi pelatihan di masjid-masjid
berhubung pandemi belum selesai, jadi sampai saat ini masih di online dulu sementara, seperti itu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang content development yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Al-Fakir Kuku Gesang. Sebelum mulai, saya akan sharing sedikit tentang background-nya ya. Kenapa kita ikut serta dalam pelatihan ini, bahwa sama umat Islam itu kita bersaudara, disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang-orang beriman itu bersaudara, maka eratkanlah hubungan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian Rasul sendiri menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, perumpamaan seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Jadi terlepas apapun mazhab kita atau manhaj kita, pilihan politik, tentunya ada perbedaan. Semoga tali ukhuwah tetap terjalin seperti itu ya. Rasul juga menyampaikan agar meskipun hanya satu ayat kita menyampaikan, jadi kita saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan, seperti itu. Semoga kita semua mendapat keistiqomahan dalam berbuat baik. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum mulai, ketika kita mengatakan konten, mungkin sebagian kita sudah terbiasa gitu ya, sudah sering mendengar atau pernah melihat konten. Nah, sebenarnya apa sih konten itu? Jadi konten itu adalah semua hal ya, atau apapun yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi konten itu bisa terdapat di suatu media. Nah, medianya bisa online, bisa offline, bisa di sebuah tempat atau sebuah device atau alat, atau di sebuah acara gitu. Jadi ketika kita hadir di sebuah acara, itu pasti ada kontennya. Nah, seperti saat ini, seperti yang diselenggarakan oleh Syariah Community, kita mendapatkan konten. Kontennya berupa pelatihan. Nah, di mana konten itu berada? Konten itu untuk yang bentuknya visual, contohnya ada di koran, majalah, brosur gitu ya, di spanduk, kemudian di banner, di TV, di media sosial. Kemudian untuk di audio itu contohnya dalam televisi, radio, kemudian kalau zaman dulu ya, mungkin Bapak Ibu pernah punya kaset gitu. Kalau pernah punya kaset, itu di situ kita bisa mendapatkan konten dalam format audio. Kemudian telepon itu juga alat yang menyampaikan konten dalam bentuk audio. Kemudian ada smartphone sekarang ya, sudah jadi bagian kehidupan sehari-hari kita, dan media sosial tentunya. Kalau dalam bentuk kegiatan seperti ini ya, pelatihan webinar, kemudian dalam acara pengajian, pernikahan, reuni, talk show, seminar, seperti itu ya. Nah, contoh konten itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya artikel dan poster, ini dalam bentuk visual. Artikel itu bisa kita lihat sehari-hari dalam ini ya, portal berita biasanya, atau dalam bentuk blog. Kemudian kalau konten poster itu biasanya di sosial media itu banyak sekali, biasanya dalam format promo biasanya di sosial media. Kemudian konten audio. Nah, radio sendiri pun juga sekarang mengarah ke digital. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar ada aplikasi yang namanya SoundCloud. Nah, di SoundCloud itu kita bisa mendapatkan konten dalam bentuk audio. Kontennya bermacam-macam. Ada tausiah, ada murojaah dari Qur'ani terkenal seperti Ustadz Musamil, seperti itu. Kemudian konten acara pun juga sekarang banyak sekali dalam format digital. Bahkan e-commerce atau marketplace juga mengadakan konten-konten yang sifatnya live. Contohnya ini yang di sisi kanan ya. Ini saya screenshot dari Shopee. Shopee itu punya fitur yang namanya Shopee Live. Jadi ketika seorang pedagang gitu ingin menunjukkan produknya lebih detail, dia bisa menggunakan fitur Shopee Live seperti ini. Jadi
lebih interaktif, orang bisa bertanya langsung kepada si pembeli. Nah, untuk halo, apakah suara saya cukup terdengar? Jika ada yang kurang jelas, ya silakan langsung saja disampaikan ya. Mungkin terlalu cepat atau kurang jelas seperti itu. Baik, untuk konten radio, contohnya ini ya, isinya bisa berupa konten edukasi, bisa promosi, seperti itu. Nah, siapa sih yang membuat konten ya? Kalau dulu itu konten hanya bisa dibuat oleh pemilik media cetak atau pemilik media elektronik. Kalau sekarang, siapapun bisa membuat konten. Tidak terbatas usia maupun pekerjaan. Kemudian, kapan sih konten itu ditayangkan? Kalau dulu itu terjadwal ya. Itu ada jadwalnya, ada yang bulanan, mingguan, harian gitu. Kalau ambil contoh majalah ya, majalah itu kan ada yang terbitnya mingguan gitu, ada yang terbitnya juga bulanan. Kemudian kalau koran itu biasanya terbit harian. Begitu juga untuk konten-konten di televisi ya. Ada yang sifatnya harian, mingguan atau bulanan. Nah, kalau sekarang itu bisa dibilang tanpa jadwal, itu bisa tayang kapan saja, bahkan tiap detik. 24 jam itu kita bisa akses. Kontennya banyak sekali, macam-macam bentuknya. Kemudian mengapa? Nah, mengapa konten itu dibuat? Kalau dulu konten sebatas untuk menyampaikan informasi. Nah, kalau sekarang konten itu membuat brand lebih dekat dengan konsumennya atau audiensnya. Jadi contoh kita gitu ya, di organisasi atau yayasan gitu, supaya kita lebih dekat dengan jamaah kita bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat konten-konten yang relevan dengan audiens kita. Nah, bagaimana cara membuat konten? Kalau dulu konten itu dibuat di studio ya, hanya bisa dibuat di studio TV atau studio radio. Kemudian kalau sekarang konten bisa dibuat dengan aplikasi, jadi bisa dibuat dalam genggaman seperti itu, bisa dibuat setiap hari, kapanpun, dimanapun, selama terkoneksi dengan internet. Atau tidak terkoneksi pun juga bisa, jadi bisa diupload di kemudian hari setelah ada koneksi internet. Nah, ini contoh aplikasi untuk membuat konten. Kalau konten visual, itu kita bisa buat di Canva. Nanti saya akan berikan contohnya bagaimana membuat konten di Canva. Kalau konten audio, contohnya bisa dibuat melalui aplikasi Anchor. Kalau konten video, bisa dibuat di aplikasi CapCut. Jadi ada banyak sekali aplikasi. Ini beberapa yang cukup sering digunakan oleh anak muda saat ini ya. Kemudian apakah harus membuat semua konten? Jawabannya tergantung gitu. Jadi tergantung audiensnya. Jadi siapa sih audiens atau pemirsa yang akan disasar gitu. Jadi sebaiknya di awal kita melakukan riset dulu, riset atau pengamatan. Jadi kita harus tentukan siapa sih mereka gitu. Siapa audiens kita, kemudian mereka beraktivitas di mana dan apa kebiasaannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sebelum membuat konten, kita cari tahu dulu siapa audiens atau orang yang akan melihat konten kita. Nah, contoh ini ya, profil audiensnya seorang ibu gitu ya, mungkin di rentang usia 30-an. Beliau mempunyai anak usia SD. Nah, ini dari sisi ini ya, marital status misalnya. Dia sudah berkeluarga, punya anak usia SD. Kemudian untuk aplikasi yang dia gunakan apa saja? Contohnya dia aktif menggunakan WhatsApp, aktif menggunakan Instagram. Kemudian dari sisi lifestyle atau gaya hidup, sehari-hari dia aktif berolahraga. Kemudian dia punya pekerjaan tetap dan dia punya hobi jalan-jalan atau senang traveling. Nah, setelah kita tahu audiens kita, selanjutnya kita bisa menentukan di mana, kapan, dan jenis konten yang akan kita buat gitu. Jadi kita akan lebih terukur ya, insya Allah. Meskipun nggak 100% akurat, paling tidak mendekati. Jadi contoh tadi, si ibu yang usianya sudah 30 tahun mempunyai anak SD, kita bisa membuat
konten berupa tips seputar parenting. Kemudian konten-konten tadi bisa dikirimkan melalui WA atau melalui Instagram. Kemudian karena dia aktif berolahraga ya, dia suka olahraga, kita juga bisa membuat konten berupa tips kesehatan. Nah, karena dia bekerja, mungkin dia sibuk, jadi kontennya itu kita kirimkan atau kita publish itu setiap akhir pekan misalnya. Nah, kemudian karena dia juga suka jalan-jalan, kita bisa membuat konten dalam bentuk video-video rekomendasi tempat-tempat liburan seperti itu. Jadi harapannya konten yang kita buat nanti lebih terarah, gitu, lebih relevan dengan audiens yang kita sasar. Jadi kita tidak hanya asal gitu memproduksi konten. Jadi kita tahu siapa audiensnya, terus kapan kita harus mendeliver atau mendistribusikan kontennya, terus bentuk atau isi kontennya seperti apa. Nah, ini adalah contoh ya informasi dalam konten. Jadi di dalam konten itu bisa memuat beragam informasi. Contohnya ini ya, konten berupa konten edukasi dan promosi. Saya coba aktifkan. Coba dulu ya, suaranya keluar atau tidak. Mudah-mudahan suaranya terdengar cukup jelas. Apakah terdengar suaranya? Cukup terdengar? Tidak terdengar kan suaranya? Baik, alhamdulillah, saya play lagi ya. Ini nggak lama kok, kurang lebih 1 menit videonya. Jadi itu adalah contoh konten edukasi sekaligus promosi. Jadi sifatnya, jadi sebuah brand ini contohnya Attack ya. Ini saya tidak endorse, ini saya tidak hanya ambil dari Instagram seperti itu untuk memberikan referensi kepada kita bahwa untuk membuat konten itu kita bisa sekreatif mungkin. Contohnya tadi ya di awal bekerja sama dengan seorang psikolog atau pakar parenting, baru di akhir, di menit-menit terakhir atau di detik-detik terakhir kita bisa sisipkan konten yang sifatnya promosional seperti itu. Contoh konten kedua pun juga seperti itu. Mohon izin saya play. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi di awal diberikan edukasi seputar parenting, kemudian di detik-detik terakhir diberikan promosi, informasi berupa produk seperti itu. Itu contoh informasi dalam bentuk konten. Nah, selanjutnya mengenal komposisi dari sebuah konten. Jadi di dalam konten itu ada elemen. Elemennya paling gampang berupa gambar dan tulisan. Jadi usahakan gitu. Ketika kita membuat konten, komposisi elemennya adalah tidak terlalu banyak teks atau tulisan. Jadi 80% gambar dan 20% tulisan. Ini untuk konten-konten di media sosial. Berbeda dengan konten di media cetak ya. Kalau media cetak sudah pasti konten tulisan jauh lebih banyak dibandingkan konten gambar. Nah, kemudian komposisi visual. Ketika kita membuat konten, usahakan itu tidak berat sebelah.
tidak condong ke kiri atau ke kanan. Jadi ketika dilihat itu enak gitu. Jadi membuat orang untuk stay lebih lama dan membaca informasinya lebih detail. Kemudian mengenal footer ya. Jadi ketika kita membuat konten, usahakan itu ada footer supaya orang tahu siapa yang membuat. Jadi harapannya ketika konten ini bermanfaat, orang akan memberi doa yang baik kepada kita. Si audiens akan memberikan doa atau memberi apresiasi, entah itu dalam bentuk komentar atau likes atau share seperti itu. Dan tentunya ketika kita melakukan kesalahan dalam pembuatan konten, orang akan tahu kemana mereka harus menghubungi seperti itu. Ada yang salah nih, entah dalam bentuk gambarnya atau teksnya. Jadi mereka tahu harus menghubungi siapa. Karena di bagian bawah sudah kita sematkan footer. Ini biasanya untuk konten-konten yang sifatnya promosional. Biasanya terkait dengan brand atau produk seperti itu. Tapi bahkan sekarang pun konten-konten dakwah juga seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di bagian bawah itu konten-konten dakwah biasanya konten dari ulama atau dari yayasan atau masjid gitu ya, di bagian bawah ada footernya. Nah, kemudian persiapan membuat konten. Nah, sebelum mulai kita harus tentukan dulu platform yang akan kita gunakan itu apa gitu. Contoh ya, kalau dari data statistik pengguna internet di Indonesia itu ada 338 juta. Nah, ini diluarin ya, di luar populasi. Padahal populasinya sendiri itu sekitar 270 juta, tapi pengguna ponselnya lebih besar. Karena memang di Indonesia satu orang bisa memiliki 2 smartphone atau 2 device seperti itu ya. Makanya nggak heran kalau jumlah pengguna internet itu lebih besar dari jumlah pengguna ponsel itu lebih besar dari jumlah populasi. Nah, untuk pengguna internet sendiri, itu sekitar 175 juta orang. Ini datanya saya dapat dari situs napoleoncat.com tahun 2021 dan dari hootsuite.com 2020. Nah, dari 175 juta orang yang aktif menggunakan internet, itu 160 jutanya itu aktif di media sosial. Sedangkan kalau dikerucutkan lagi, dari 160 juta, 90 jutanya itu aktif di Instagram. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sayang sekali kalau kita lewatkan. Jadi ini bisa menjadi peluang untuk amal jariah kita gitu ya. Ketika kita ingin mengajak orang untuk berbuat baik, misalnya untuk berwakaf atau bersedekah atau berinfak, kita bisa memanfaatkan channel media sosial. Contohnya di Instagram sendiri itu ada 90 juta pengguna. Jadi sayang kalau dilewatkan. Selain untuk dakwah pun kita juga bisa gunakan untuk bisnis gitu. Contoh kalau kita ketik jual gamis gitu ya, dengan tagar jual gamis yang ada di sisi kanan ini, atau jual batik, itu kita lihat jumlah pencariannya lumayan banyak. Ada sekitar 4,5 juta postingan yang menggunakan hashtag tersebut. Jadi potensinya sangat besar sekali. Nah, kemudian untuk demografi Instagram sendiri, ini kita kerucutkan lagi ya. Tadi dari jumlah pengguna Instagram 90 juta, 53%-nya itu adalah wanita gitu. Sekitar 48 juta. Nah, kemudian dari 90 juta itu 81% itu di bawah 35 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwanto tadi di awal ya, memang pengguna internet itu rata-rata adalah usia produktif. Jadi sayang kalau kita lewatkan karena mereka adalah bisa dibilang calon pemimpin di masa depan. Jadi kita bisa menggunakan sosial media untuk berdakwah gitu, menyampaikan hal-hal positif kepada anak-anak muda supaya mereka tidak kehilangan arah, supaya mereka tidak terpapar oleh konten-konten yang negatif seperti itu. Nah, di angka tersebut juga dari 66 juta itu setengahnya sekitar 33 juta itu lebih produktif lagi di usia 18 sampai 24 atau di kisaran mahasiswa atau first jobber. Nah, ini angkanya lumayan besar, jadi sebaiknya kita manfaatkan dengan baik. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kalender konten.
Contoh, ini kita bisa bagi menjadi konten yang sifatnya harian, ada yang bulanan. Nah, kalau bulanan kita bisa bagi per tema. Contohnya untuk Februari dan Maret, temanya misalnya tentang parenting. Kemudian April sampai Mei, seperti sekarang ya, kontennya itu tentang Ramadan. Nanti Juni, Juli itu biasanya kan tentang anak-anak baru masuk sekolah. Kita bisa share tentang konten dengan format atau isi yang sifatnya atau relate dengan pendidikan. Kemudian nanti Agustus September mungkin tentang nasionalisme, kemudian nanti kesehatan dan seterusnya. Kemudian kalau untuk hariannya sendiri kita bisa pecah, contohnya menjadi 6 hari seperti ini. Setiap Senin itu misalnya konten-kontennya berupa motivasi atau berupa kutipan hadis atau ayat Quran. Kemudian untuk Selasa misalnya tips umum atau yang berkaitan dengan tema di bulan ini. Tadi misalnya bulan April ya, temanya Ramadan, kita bisa tips-tips misalnya bagaimana sahur yang baik dan benar. Kemudian Rabu kita bisa buat kuis. Kamis misalnya untuk Bapak Ibu yang mempunyai bisnis gitu ya, Kamis ini nanti bisa diisi testimoni dari pelanggan. Jumat itu bisa update atau promo produk, kemudian Sabtu itu bisa rekomendasi tempat liburan. Jadi kuncinya adalah konsistensi seperti itu. Jadi jangan membuat konten atau mempublikasikan konten itu hanya ini ya, ketika lagi mood. Sebaiknya sih kalau untuk sebuah organisasi itu kontennya dipikirkan matang-matang, jadi ada yang sifatnya harian atau bulanan dan bertema. Jadi harus konsisten gitu. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melakukan ATM atau amati tiru modifikasi. Nah, ini contoh konten untuk kutipan motivasi gitu ya. Ini contoh-contoh dari Instagram yang saya screenshot. Kemudian ini contoh berupa tips. Misalnya nanti Oktober kan ada hari batik. Nah, kita bisa membuat bagaimana tips merawat batik atau mencuci batik supaya batiknya tidak mudah luntur atau mudah rusak seperti itu. Kemudian ada konten yang berupa kuis. Nah, ini biasanya konten yang cukup diminati karena engagement-nya akan mengundang engagement tinggi. Orang akan cenderung untuk ikut atau partisipatif. Apalagi jika diberikan hadiah atau gimmick-gimmick gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya bisa berupa puzzle atau bisa berupa pertanyaan, atau misalnya kita bisa melihat yuk cari perbedaan gitu antara dua gambar berikut seperti itu. Kemudian ada konten berupa testimoni pelanggan. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang mempunyai bisnis. Nah, bisa juga berupa update produk atau promo produk. Misalnya setiap weekend itu biasanya kan, kalau ibu-ibu tuh biasanya suka banget yang namanya promo. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk membuat konten-konten yang sifatnya itu light atau ringan. Contohnya konten berupa tempat-tempat liburan gitu. Nah, konten ini bisa ditayangkan di weekend. Kenapa di weekend? Karena biasanya kalau weekend kan orang libur ya. Kalau di weekdays biasanya sibuk bekerja, jadi kita tayangkannya di weekend gitu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat konten-konten yang sifatnya seasonal atau sesuai dengan topik atau tema yang ada di bulan itu. Contohnya setiap bulan November kan kalau di Indonesia ada peringatan Hari Pahlawan. Nah, kita bisa membuat konten-konten yang berkaitan dengan Hari Pahlawan. Juga bisa kontennya berupa selain ucapan Hari Pahlawan atau berupa kata-kata motivasi, bisa berupa kuis atau giveaway seperti yang ada di bawah itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah latihan membuat konten. Tadi di awal saya sharing beberapa aplikasi untuk membuat konten. Nah, contohnya adalah ini ya, kita bisa gunakan Canva. Ini nanti saya bisa share materinya ke Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau mau praktek membuat konten Ramadan bisa menggunakan template ini. Saya sudah siapkan template-nya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan secara free. Kemudian bisa di-share gitu. Setelah kita modifikasi, kita bisa sesuaikan dengan organisasi kita
nanti kita bisa share seperti itu. Bahkan bisa kita ajak orang untuk ikut kolaborasi atau ikut konten bareng istilahnya untuk membuat konten di sini. Kemudian ini ada beberapa konten berupa jadwal imsakiyah, nih Bapak Ibu juga bisa gunakan nantinya. Kemudian setelah kita memproduksi konten, langkah berikutnya adalah mendistribusikan konten tersebut. Jadi distribusinya ini juga penting Bapak Ibu. Nah, contohnya ini ya, saya membuat template di Canva. Nah, kemudian ini template-nya saya bagikan lewat WhatsApp group Narsum dan host Kurma. Tadi pagi saya share ya, mungkin kalau Bapak Ibu perhatian itu saya share di grup. Nah, itu ketika diklik nanti akan diarahkan ke channel Telegram dari masjid yang kami kelola, Masjid Al-Fairuz di Cilebut, Bogor. Nah, di situ kontennya sama, yang membedakan hanya tautannya saja, hanya linknya. Nah, di situ ada link atau tautan untuk mendapatkan template-nya. Jadi ketika diklik baru mendapatkan template-nya. Jadi ada 2 kali atau 2 tahapan. Jadi lewat WhatsApp grup dulu, kemudian kita arahkan ke Telegram. Nah, setelah orang masuk ke Telegram, di situ kita bisa konversi. Konversinya bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk followers. Kalau kita mencari followers atau subscriber, kita lihat ya, sejak kita memberikan atau membuat template-template, kita membagikan secara gratis, itu pertumbuhannya lumayan signifikan ya dari pertengahan April lalu seperti itu. Jadi contoh kalau untuk masjid, konversinya bisa berupa macam-macam, bisa untuk mendapatkan jamaah digital gitu ya, atau online subscriber gitu, atau bisa juga untuk meningkatkan jumlah ziswaf, zakat, infak, sodaqoh, seperti itu. Nah, ini yang sebaiknya juga tidak kita lupakan ketika kita sudah terbiasa gitu ya membuat konten, jangan sampai lupa waktu, sholatnya telat, terus zikirnya juga kalau ingat, ngajinya kalau sempat. Jadi jangan sampai dilalaikan oleh teknologi gitu ya. Seperti yang kita mungkin pernah diajarkan gitu ya oleh guru-guru kita diajarkan doa seperti ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Jadi ketika kita sudah membuat konten, ini adalah salah satu tantangannya. Jadi diusahakan untuk seimbang gitu alokasi waktunya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak sekali platform atau komunitas gitu ya yang memberikan pelatihan-pelatihan online. Nah, sebelum kita ikut pelatihan, sebaiknya kita cari tahu dulu siapa penyelenggaranya. Kita harus waspada siapa organisasi di balik pelatihan-pelatihan tersebut gitu ya. Contohnya ini, diselenggarakan oleh Udemy. Kalau kita lihat sekilas gitu, mungkin materinya bagus ya. Ada belajar coding untuk anak-anak, ada belajar Canva, strategi bisnis, kemudian untuk yang hobi animasi, ingin belajar After Effects gitu ya. Tapi ternyata setelah kita cek gitu ya, penyelenggaranya adalah Udemy. Udemy ini adalah salah satu platform pelatihan online, tapi mereka support LGBT. Jadi naudzubillah, jangan sampai kita menjadi bagian gitu ya. Sebisa mungkin kita mencari komunitas-komunitas yang tidak berafiliasi atau tidak mendukung hal-hal di luar syariat atau yang bertentangan dengan syariat seperti itu. Jadi kita cek dulu siapa penyelenggaranya. Contohnya sekarang ya, kita belajar bareng-bareng dengan komunitas Syariah Community. Ini alhamdulillah insya Allah aman ya, diprakarsai oleh Pak Olivur Rahman. Semoga menjadi amal jariah untuk beliau dan tim seperti itu. Nah, kemudian tadi kita di awal sudah belajar gitu ya, apa itu konten, kemudian
bentuknya seperti apa, bagaimana distribusinya. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa konten development itu terdiri atas 5 unsur ya rekan-rekan sekalian, yaitu kita sebut sebagai 5P. 5P itu apa? Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Jadi kita amati dulu konten-konten di luar sana yang diminati itu seperti apa sih gitu. Kemudian audiens yang kita sasar itu siapa gitu. Jadi kita amati dulu supaya nanti kontennya bisa kita ukur. Jadi objektif terakhir adalah konten harus bisa kita ukur supaya konten itu berdampak baik untuk kita maupun audiens kita. Kemudian kita rumuskan, kemudian kita buat atau kita produksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah distribusi dan terakhir pengukuran. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua ya Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon tidak ragu menyampaikan kepada kami. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Kuku untuk penjelasannya, ya sangat very inspiring ya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Kalau saya coba tadi lihat di kolom chat saya memang belum ada pertanyaan, tapi mungkin kalau dari teman-teman ada yang menonton acara ini secara live di YouTube, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa sampaikan di live chat, gitu ya. Dan mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin sembari menunggu itu, saya ada hal yang agak menggelitik di ada raise hand tuh Pak, Pak Lukman Hidayat tuh. Oh iya, silakan coba. Sebentar, ini saya coba cek dulu nih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hidayat. Ya, Pak Kukuh, yang saya tanyakan gini ya, saya sudah hampir sekitar 2 tahun terakhir ya, saya membuat konten-konten isinya quote-quote Islami gitu ya. Pengalaman saya gini, kalau saya posting di Facebook, kalau kaitannya nasihat, konten-konten Islami itu kurang gitu responnya, yang jumlah like segala macam itu kurang ya. Kemudian kalau di Instagram itu memang tambah sedikit gitu, tambah sedikit. Nah, cuman kemudian saya tambahkan kontennya kan berupa gambar gitu ya, ada tulisan gitu. Saya juga membuatnya dengan Canva. Tapi saya tambahi kalimat-kalimat yang kata-kata yang mendukung, memang bertambah ini trafficnya ya. Tapi dibandingkan dengan misalnya saya menulis di Facebook yang grupnya sedikit, itu kan bisa jadi besar itu kan ya. Dengan konten-konten lucu segala macam itu kok responnya lebih banyak yang itu gitu loh daripada yang ini. Nah, saya minta tipsnya Pak Kukuh gitu, gimana kita supaya bisa mengundang interaksi yang lebih banyak gitu dari konten-konten yang kita share gitu. Terima kasih. Silakan langsung dijawab mungkin oleh Pak Dr. Purwanto atau mungkin dengan Mas Kukuh, monggo silakan. Baik, dari saya dulu atau Bapak Purwanto? Afwan. Kalau tadi ke itu ya, kemana ke Pak? Oke, sedikit mungkin. Kalau itu kan sebenarnya Pak Lukman tadi ke Pak Lukman tadi sangat bagus ya. Tapi sebenarnya ditujukan lebih ke konten ke Pak Kukuh ya. Tapi kalau dari sisi kami Pak, dari budaya di kita kan gini. Memang masyarakat kita kan memang mayoritas kita kan Muslim. Tapi kan sebenarnya Muslim kita kan Muslim keturunan kan. Artinya bukan ilmu Islamnya juga mungkin masih terbatas. Artinya kan mereka Muslim keturunan dari orang tua, dari KTP, dari nenek moyang, gitu kan. Jadi kalau kemudian karena mereka pengalaman di Islamnya terbatas, ada muncul yang ya biasalah kita kalau di grup itu kan, misalnya kita ada yang lucu-lucu, yang ngelawak-ngelawak, yang bully, itu kan pasti yang respon kan banyak, rame coba kalau kita sharing misalnya yang berkaitan dengan bully ya kan, nah, itu kan pasti rame sekali kan. Ada kasus yang kemarin demo misalnya kan, demo yang ada yang
segala macam itu rame. Tetapi ketika masuk ke coba kita mengenai Lentera, katakan ada kan saya juga ada grup misalnya tiap sore dia posting Lentera sore hari di khusus bulan Ramadan. Itu nggak ada yang nge-like pun, nggak ada yang bilang terima kasih, yang bilang misalnya sangat inspiratif, nggak ada. Tetapi ketika kita ambil yang lucu, yang aneh, itu pasti jadi lucu. Artinya memang habit kita kan gini. Kalau kita lihat dari literasi kita itu kan hanya baru 11%. Jadi kalau literasi mengenai syariah kita, teman-teman keislaman kita, bicara mengenai keuangan syariah atau mikro syariah, itu kan orang-orang kita tuh baru 11% literasi. Artinya orang yang paham mengenai pendidikan keislaman tuh kita tuh yang kalau berkaitan dengan bisnis Islam itu hanya sekitar 11%. Artinya dari 100 orang itu hanya 11 orang yang tahu. Nah, artinya kalau kita misalnya nge-share ya, kemudian coba jangankan tuh kita undangan pengajian misalnya di masjid-masjid. Itu yang datang kita undang ustadz secanggih apapun, itu yang datang kan cuma dihitung paling di pinggir-pinggir di mepet yang di dinding itu aja. Ya kan? Tetapi ketika kita undang dangdut misalnya kan, itu kan rame kan, dangdut jam 7 malam, jam 5 sore udah antri ya kan, tiket udah habis ya kan, mungkin sampai pagernya kan roboh. Itu ya. Tetapi ketika aku undang ustadz itu kan, acara jam 8 malam misalnya, ditunggu sampai jam 9 pun nggak akan tambah-tambah, ya kan gitu kan. Nah itu jadi memang pengertian orang, pemahaman kita itu masih terbatas ya, terutama yang di bidang-bidang yang keislaman, ya tidak hanya keislaman, mungkin di bidang-bidang ilmuwan, sains itu mungkin kita masih terbatas. Jadi kita masih, mayoritas kita tadi di data yang disampaikan Pak Kuko tadi bagus kan, pengguna internet kita banyak, pemakai handphone kita paling banyak di Asia, makanya kita jadi pasar yang konsumtif pemakai deh Pak. Tetapi pemakai yang bermanfaat itu sedikit. Searching jadi porno, search engine porno itu kan banyak Pak. Yang kriminal tuh banyak, berita-berita hoax tadi, kebohongan tuh banyak. Makanya di ranking tadi di budaya digital itu hoax itu nomor 1, ya kan? Kalau di urutan ya itu jadi nomor 1. Kalau kita bicara ngupas, bicara kebohongan ya, berita bohong kita tuh ribut di antara grup kita ribut sampai ribut segitu kan? Ya, karena kita memang level pendidikan kita masih terbatas. Jadi itu Pak. Jadi tapi dari si konten barangkali Pak Kuku bisa lebih tahu kan, menambahkan. Silakan Pak. Jadi saja Pak dari kami, kalau saya dari DC mengenai budaya digital di keumatan kita ya, itu pasti masih terbatas Pak. Ya kurma Ramadan ini kan coba ya kan, kurma ya pengajian apapun ya, webinar yang bernuansa Islam itu nggak banyak peminatnya Pak, nggak banyak. Di nuansa Islam apa nggak banyak. Tetapi kalau berkaitan dengan musuh, wah ini mau ada isu demo, wah itu banyak sekali Pak. Ini langsung banyak. Itu kan itu. Silakan Pak Kokoh ya. Itu dari saya itu. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Nah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau saya ambil kesimpulan dari pertanyaan tadi, kenapa engagement atau interaksi dari konten yang kita buat itu bisa berbeda, padahal dengan konten yang sama gitu ya. Dengan konten yang sama di dua platform itu kenapa bisa berbeda? Atau kita posting di platform yang sama, itu dengan dua konten yang berbeda, itu kenapa hasilnya bisa beda. Nah, saya mohon izin share screen lagi ya, Bapak Ibu sekalian, punten. Apakah sudah tampak? Sudah Pak, sudah tampak. Baik, alhamdulillah. Saya full screen kalau begitu. Baik, menyambung pertanyaan tadi, kenapa konten yang sama hasilnya bisa beda di dua platform gitu ya. Yang satu interaksinya tinggi, yang satu interaksinya kecil gitu. Bahwa memang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia terus berkembang, begitu juga platform atau fitur-fitur di dalam platform itu terus mengalami perubahan. Jadi sebisa mungkin gitu ya, kita itu kan diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, atau istilah sekarang itu disebut sebagai future friendly, atau bersahabat atau relevan dengan kondisi saat ini atau kondisi di masa depan. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan, mau tidak mau gitu ya. Apapun keterbatasan kita, mau tidak mau kita harus terus mengikuti seperti itu. Nah, terkait pertanyaan tadi, kenapa hasilnya bisa beda? Karena memang sekarang itu trennya konten itu selalu berubah. Jadi
konten yang dulunya hanya berupa gambar gitu ya. Kalau dulu pas di awal-awal itu konten yang berupa gambar itu engagement-nya atau interaksinya tinggi. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang konten yang diminati adalah konten-konten berupa video atau gambar bergerak atau motion grafis seperti itu. Nah, kemudian makin ke sini bergeser lagi. Video panjang itu sudah tidak diminati. Sekarang yang diminati adalah video-video pendek gitu. Makanya sekarang kalau kita buka Instagram itu ya, akan muncul banyak sekali video pendek atau disebut sebagai IG Reels gitu ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan gitu ya, dulu di Instagram itu punya yang fitur namanya story gitu ya. Story ini terus tumbuh tuh dari tahun 2018 sendiri, dari Januari ke Oktober itu tumbuh sekitar 53%. Kemudian untuk video pendeknya sendiri itu juga terus tumbuh. Itu bisa dibilang ya pencetusnya itu, inisiatornya itu dari Snapchat karena di Snapchat rame gitu. Ya namanya perusahaan ya, bisnis pasti akan berusaha ATM, amati tiru modifikasi. Platform lain pun akan mengikuti gitu. Instagram, WhatsApp, Facebook dan yang lain juga mengikuti membuat fitur yang namanya story atau fitur-fitur pendek seperti itu. Kalau di story itu 15 detik, kalau di Reels itu 30 sampai 60 detik atau 1 menit. Begitu. Nah, kemudian ini kita bisa juga baca ya dari statistik dari di Instagram sendiri itu konten feeds itu sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Interaksinya tuh kecil sekali. Jadi kalau dibandingkan story itu interaksi itu 28% gitu ya. Kemudian kalau di feed itu 28%, di story itu sampai 430% lebih gitu interaksinya. Jadi memang kita harus memanfaatkan fitur-fitur yang sedang tren saat ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, sebelum kita membuat konten, yang dilakukan pertama kali adalah pengamatan atau observasi. Kita cari tahu dulu nih, fitur-fitur mana atau platform-platform mana yang sedang diminati saat ini. Jadi sebisa mungkin kita future friendly gitu. Kemudian setelah menentukan platform, kita juga harus melakukan digital forensik terhadap konten kita. Salah satunya dengan melakukan e-survey gitu. Jadi kita bisa survei ke audiens kita. Memang dibutuhkan effort gitu ya. Effortnya ya minimal waktu lah. Kita membuat survei itu membutuhkan waktu. Effort lain kalau memang mau hasilnya itu lebih cepat dan lebih akurat, kita bisa pancing dengan gimmick atau dengan hadiah. Contohnya siapa yang mau mengisi e-survey ini akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay misalnya 25.000 gitu. Misalnya untuk 10 orang yang tercepat. Tujuannya apa e-survey? Untuk mengetahui sebenarnya konten yang kita buat itu sudah relevan atau belum dengan audiens kita. Jangan-jangan nggak relevan gitu. Selama ini kita udah capek-capek buat konten gitu ya, tapi ternyata nggak pas sama audiens kita gitu. Ternyata dari contoh kita punya 1.000 followers, ternyata dari followers tersebut 900-nya tuh justru perempuan gitu. Justru lebih banyak perempuan. Jadi kita bisa simpulkan apa? Konten-konten yang kita buat sebaiknya lebih dominan atau lebih banyak yang berkaitan dengan perempuan. Sesimpel itu contohnya. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Kuku untuk penjelasannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Atau mungkin dari Pak Lukman, bagaimana Pak penjelasan dari Pak Dokter Purwanto dan juga dari Mas Kuku, bagaimana? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak? Ya, sangat menjawab ya, terima kasih. Jadi saya memang pernah ngikut webinarnya Pak Kuku juga, tapi sampai sekarang ilmunya belum diterapkan ini Pak. Jadi memang saya konsen ke ini Pak, konten-konten Islami gitu ya. Memang terkadang gini, saya seleksi kalau pertemanan di Facebook itu kan 5.000 ya, 5.000. Kemudian memang kadang-kadang saya unfriend, ada yang
ngantri, saya unfollow yang kira-kira mempunyai apa ya, kepentingan yang sama gitu, selera yang sama gitu. Jadi saya seleksi lagi gitu pertemanan di Facebook. Terus ini Pak, sebenarnya satu lagi ya kalau boleh. Jadi Enggak Pak, masih ada waktu Pak, silakan. oh ya, jadi gini, tadi kan saya nyimak pemaparan dari Pak Kukuh tadi, ada apa konten-konten yang sifatnya promosi gitu Pak ya. Nah, pengalaman yang ada gini Pak, kalau ini lagi-lagi ya, kalau saya posting konten yang sifatnya promosi, saya ambil real picture misalnya dari toko saya gitu ya, itu lagi-lagi interaksinya sedikit. Nah, kecuali kalau saya postingnya di fanpage, kemudian saya iklan di Facebook Ads, langsung rame Pak. Apa memang Facebook itu punya filter tersendiri begitu? Terus kalau IG, saya sekalipun belum pernah dapat transaksi gratis dari IG ya, menghasilkan transaksi jual beli dari IG. Kalau di Facebook yang gratis tuh saya sering dapat gitu Pak, tapi kalau di IG saya nggak pernah sama sekali. Nah ini mohon ilmunya lagi Pak Kukuh sama Pak Dr. Purwanto ini. Terima kasih. Monggo silakan langsung Pak Mas Kukuh mungkin ya, langsung dijawab. Silakan Pak Kukuh, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab sesuai pengalaman pribadi ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin akan berbeda dengan rekan-rekan lain seperti itu. Jadi pengalaman pribadi memang setiap platform itu akan menghasilkan interaksi atau engagement yang berbeda. Jadi sebaiknya di awal seperti yang kita bahas tadi, kita melakukan yang namanya digital forensik terhadap konten kita. Contoh gampangnya dengan melakukan survei, supaya kita tahu konten yang kita buat itu sudah relevan atau belum. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang sifatnya normatif gitu ya, normatif. Atau bisa disebut sebagai dalam tanda kutip itu keduniawian kayak begitu Pak. Jadi ada jawaban lain di luar kontrol kita. Jadi saya belajar dari guru saya bahwa di digital pun interaksi atau engagement itu ada yang di luar kontrol kita. Kenapa sih di satu konten gitu ya, konten yang sama padahal nggak ada perbedaan sama sekali, itu engagement-nya lebih tinggi dibandingkan konten yang lain gitu. Kalau kata guru saya, ketika kita membuat konten, itu dua hal yang harus diperhatikan. Niatnya benar dan caranya benar gitu. Nah, mungkin yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah terkait cara ya. Nah, kadang yang kita lupa itu adalah soal niat gitu. Niat kita di awal itu untuk apa gitu? Apakah untuk sekedar mencari likes atau interaksi gitu, untuk mencari jumlah followers, atau niatnya pure untuk berdakwah gitu. Nah, terkadang gitu, ini pengalaman pribadi, kalau diniatkan untuk sifat-sifat yang keduniawian gitu ya, mencari jumlah subscriber, jumlah follower, itu lebih sedikit gitu. Tapi kalau kita niatkan, wah bagus ya konten ini gitu, coba kita share gitu, sebatas mengingatkan orang untuk baca Al-Kahfi atau untuk sodaqoh gitu, wah ternyata engagement-nya tinggi sekali gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memang ada hal-hal di luar kontrol kita seperti itu. Dan ketika kita sudah mempublikasikan konten, itu kata guru saya itu 2L ya, lakukan, lupakan gitu. Jadi apapun hasilnya gitu, entah itu bagus atau tidak bagus ya, itu kita serahkan kepada Allah, karena memang kita diwajibkan untuk ikhtiar kan, karena hasil yang menentukan Allah. Kurang lebih seperti itu Pak jawabannya. Semoga menjawab ya. Kalau tidak puas tidak apa-apa. Ya, kalau saya gini Pak, ini sebenarnya Pak, kalau pengalaman saya ya, ini kan sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita networking jaringan. Kan gini, logikanya gini, gampangnya gini. Misalnya nih, kita ada teman kita ada di grup WhatsApp atau apa itu kan, di Instagram. Teman kita minta tolong, kita suruh nge-like atau kita suruh kasih komen kan. Nah, apapun ya kan, kita ada ucapan apa segala macam, kalau kita aktif di grup itu ya, kemudian suatu saat kita minta tolong ke teman di grup, mesti mereka akan bantu kita. Itu gampangnya gitu. Saya dulu pernah ada namanya lomba poster Pak. Lomba poster itu cara menentukan pemenangnya itu adalah mana yang paling banyak yang ngasih nge-like gitu kan.
Saya dulu sebenarnya dari sisi konten substansi Pak, itu kan mesti sama saja namanya poster gini. Tapi kenapa saya juga artinya saya juga bisa menang. Kenapa? Karena mungkin bukan saya mungkin bukan semata-mata karena substansi ya. Karena mungkin karena kita banyak namanya pertemanan. Coba kalau kita punya banyak pertemanan nih, Pak tolong bantu gini. Pasti teman kita akan bantu. Nah, teman kita akan membantu ketika kita banyak membantu orang lain. Kan logikanya gitu, namanya take and give kan. Jadi ketika kita ingin minta bantuan, minta dibantu orang kan kita otomatis investasi membantu orang banyak kan gitu. Tidak mungkin kalau kita tidak pernah ngasih bantuan orang lain, ya, kita tidak ngasih komen. Misalnya satu kita jarang ngasih komen dalam satu grup, kemudian kita ada kepentingan, kita mau sebagus konten apapun, saya yakin itu kecil sekali yang akan melihat konten itu. Buka pun nggak ada, gitu loh. Itu logikanya gitu. Makanya itu pasti namanya hukum multiplier effect. Nah, jadi kalau kita pengen mendapatkan pertemanan yang baik, ya logikanya kita harus berinvestasi dengan teman yang baik. Makanya kan dalam Islam kan kita harus banyak silaturahmi kan. Kita kan banyak pertemanan. Kalau kita silaturahmi banyak pertemanan, otomatis kita akan banyak dibantu. Nah, dibantu dari mana ya? Dari mana sebanyak kita akan berinvestasi itu. Kalau kita tidak berinvestasi, tidak pernah silaturahmi, siapa yang akan membantu kita kan itu. Jadi artinya sebenarnya itu Pak. Jadi promo-promo kita itu sebenarnya tidak hanya semata-mata konten, tapi ada unsur namanya persaudaraan, ada silaturahmi, ada jaringan. Itu yang penting kita lakukan. Jadi itu yang pengalaman saya pribadi itu. Saya tidak tahu persis mengenai konten. Tapi ketika kita ini karena kita ya sekarang logikanya kita punya kenal Pak Lukman, saya kenal Pak Kukuh, saya kenal Pak Irwin, kenal kan. Kemudian suatu saat Pak saya minta tolong di like dong. Karena kita sudah kenal Pak Kukuh, Pak Lukman, Pak Lek, dia pasti mereka tidak akan karena mereka aktivitas mereka tidak punya waktu untuk baca isinya. Ya sudah di like saja, masalah isi nanti belakangan kan gitu ya enggak. Sekarang kalau saya tidak kenal bapak-bapak berdiri di sini, saya minta tolong, lo siapa? Kan logika kasarnya itu kan, kamu siapa minta bantuan gitu enggak. Jadi konten itu bisa di nomor sekian kan. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya persaudaraan dulu, silaturahmi dulu, pertemanan dulu, baru lihat konten. Jadi konten itu masih perdebatan di nomor satu kan. Itu saja Pak, tambah dari saya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Dr. Purwanto untuk jawabannya. Dan bagaimana Pak Lukman? Apakah sudah bisa menjawab nih Pak? Ya, terima kasih banyak, sangat bisa menjawab dan menambah wawasan saya. Terima kasih Pak Kuku, Pak Purwanto. Terima kasih. Ya, sama-sama ya, kita sharing-sharing saja nih ya. Baik, karena sudah mendekati, bahkan sudah jam 5.30 ya, di waktu di jam saya di laptop ya Bapak Ibu ya. Berarti waktunya sudah habis gitu ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin mungkin ya itu aja saya mungkin ya, karena nggak mungkin juga saya memberikan kesempatan untuk memberikan tambahan penjelasan dari Pak Dr. Purwanto maupun juga dari Mas Kuku ya. Baik, kalau gitu saya kembalikan kepada kepada Pak Halif. Pak Halif ini langsung saya tutup atau bagaimana Pak? Lu lagi pulang kampung di Magelang Ustaz. Pulang kampungnya. Ya lagi di Magelang beliau tadi chatting sama saya. Baik, kalau gitu langsung saja saya tutup ya, supaya kalau waktu sudah habis. Baik, terima kasih banyak untuk untuk Bapak Ibu yang sudah merelay dari live YouTube ya, untuk sapaannya. Saya mohon maaf nih, saya nggak bisa menyapa satu persatu Bapak-bapak dari Ibu yang ada di live chat sini. Terima kasih banyak ya untuk sudah menyimak penjelasan dari kami semuanya. Dan juga terima kasih banyak untuk Pak Dr. Purwanto atas presentasinya, pemaparannya sangat menginspirasi sekali, dan juga Mas Kukuh ya, Mas Kukuh Gesang, terima kasih banyak nih untuk pemaparannya. Baik, kalau gitu saya tutup sekarang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kuku, Pak Lukman, Pak Irwin ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Pak Irwin, Pak Lukman, Pak Alif Rahman, Pak Purwanto. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Ya, nanti kita insya Allah kita bisa silaturahmi lah lewat darat nanti ya. Amin. Insya Allah Pak. Amin. Mohon izin. Selalu ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, kita akhiri Pak ya.
Pak Ya, Kuku, oke. Ya, oke, Kuku, makasih. Pak Dokter Purwanto. Baik, alhamdulillah. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.